Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apakah semuanya hadir? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kelas, silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi pembelajaran baru yaitu aturan sinus dan kosinus. Khusus pada hari ini kita akan mempelajari yaitu aturan sinus. Kompetensi dasar 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan aturan sinus. 2. Siswa dapat menggunakan aturan sinus untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut segitiga. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelumnya kita Ibu ingin recall kembali ingatan kalian yaitu tentang perbandingan pada trigonometri. Nah, di sini Ibu punya segitiga A, B, C. Nah, ayo kita ikat kembali. Ini adalah sudut alfa. Nah, kalau sin A sama dengan, siapa yang masih ingat? Sin A sama dengan apa? Ya, silakan. Ya, benar. Jadi sin A sama dengan CB per AC. Nah, selanjutnya cos A sama dengan, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Ya, benar. Cos A sama dengan AB per AC. Nah, selanjutnya itu tan A sama dengan, siapa yang masih ingat? Tan A sama dengan apa? Ya, silakan. Ya, benar. Tan A sama dengan CB per AB. Nah, jadi di materi kali ini kita tidak hanya menggunakan perbandingan trigonometri, tapi kita juga menggunakan yaitu teorema Pythagoras. Nah, siapa yang masih ingat bunyi dari teorema Pythagoras? Ya, silakan. Nah, benar. Jadi rumus Pythagoras yaitu kalau dari segitiga yang kita punya aja ya, rumus Pythagoras yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita simpulkan lagi lah ya. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita semua tahu bahwa segitiga memiliki 3 buah sudut dan 3 buah sisi. Jumlah dari ketiga sudut segitiga itu yaitu 180 derajat. Pada segitiga siku-siku, jika kita mengetahui panjang salah satu sisinya dan kita mengetahui besar salah satu sudutnya selain yang sudut siku-sikunya, kita dapat mengetahui panjang sisi lainnya yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Lalu jika dua sisi pada segitiga diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras.
Lalu bagaimana dengan segitiga sembarangan? Bagaimana cara kita mencari sudut dan sisi-sisinya? Bagaimana cara kita mencari besar sudut dan panjang sisi-sisinya? Nah, jadi di sini kita menggunakan aturan sinus dengan syarat kita harus mengetahui yang pertama yaitu satu sudut dan dua sisi. Yang kedua, satu sisi dan dua sudut. Nah, minimal salah satu dari kedua itu kita tahu. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Nah, nanti kalian diskusikan dalam kelompok itu bagaimana kita menemukan aturan sinus. Nah, jika ada yang ingin bertanya, nanti silahkan tanya kepada Ibu. Jika Anda ada terkendala dalam mengerjakannya, silahkan bertanya kepada Ibu. Nanti Ibu akan bimbing bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, Ibu beri waktu 60 menit. Nanti setelah itu, Ibu akan menunjuk kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, di bagian paling belakang itu ada latihan. Nanti Ibu akan menunjuk acak orang anggota dari kelompok kalian untuk menyelesaikan latihan tersebut. Nanti siapa yang mendapatkan siapa yang jawabannya benar, kelompoknya akan Ibu berikan poin. Nanti di akhir, siapa yang kelompoknya paling tinggi poinnya, nanti akan Ibu berikan hadiah pada akhir pembelajaran. Oke, silahkan mengerjakan. Ya. Jadi, pada kegiatan pertama itu, segitiganya serah Nana mau bikin ukurannya berapa, panjang AB-nya berapa, BC-nya berapa, CD-nya berapa, terserah mau bikin ukurannya berapa. Yang pasti segitiga ABC-nya itu harus segitiga sembarangan ya, nggak boleh bikinnya segitiga siku-siku. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, udah. Ya, apa? Linda? Nah, kan pada kegiatan 1, 2, dan 3 itu disuruh kita mensketsakan segitiga ABC. Nah, jadi di ketiga kegiatan itu besar dari segitiganya sama ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, silahkan dilanjutkan diskusinya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang masih ada yang belum selesai. Saya coba selesaikan. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Setelah itu nanti kita presentasi ya. Oke, waktunya habis. Nah, sebelum Ibu tunjuk, siapa yang mau perwakilan maju duluan? Siapa yang mau mengerjakan kegiatan pertama? Oke, kelompok 1 silahkan maju. Silahkan buat hasil diskusinya, terus jelaskan ya. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Nah, semuanya ayo kita kasih hapus dulu karena mereka akan mencoba. Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Segitiga sembarangan ABC, sin B sama dengan AD per AB. Nah, karena AB sama dengan sisi C, maka kita ganti di sini jadinya AD per sisi C. Maka kita bisa bikin AD sama dengan C per sin B. Ini jadi persamaan pertama. Ini kan ada di contoh LKPD kan. Nah, selanjutnya, yang pada sin C ini kita lakukan sama seperti saat pada persamaan pertama. Sin C sama dengan AD per AC. AC sama dengan sisi B, maka kita ganti di sini AD sama dengan sisi B, maka AD sama dengan B sin C. Ini jadi persamaan kedua. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan kedua diperoleh AD sama dengan AD. Jadi C sin B sama dengan
B sin C. Maka bisa kita simpulkan jadinya B sin B sama dengan C sin C. Maka kesimpulan akhirnya yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini kita jadikan dia persamaan ketiga. Oke, bagus sekali pekerjaan dari kelompok 1. Semuanya kita kasih hapus lagi. Nah, siapa yang ingin kelompok mana yang ingin mengerjakan nomor 2? Ya, silahkan kelompok 3 lanjut. Oke, terima kasih pada kelompok 3. Nah, yuk kita cek sama-sama. Sin A sama dengan BE per AB. AB di sini diganti menjadi sisi C, maka jadinya BE per sisi C. Maka BE sama dengan C sin A. Ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya, sin C sama dengan BE per BC. BC kita ubah menjadi sisi A. Maka jadinya BE per sisi A. Maka bisa kita dapatkan BE sama dengan A sin C. Ini merupakan persamaan kelima. Berdasarkan persamaan keempat dan kelima, diperoleh BE sama dengan BE. Maka A sin C sama dengan C sin A. Maka kita dapatkan C per sin C sama dengan A per sin A. Ini merupakan persamaan keenam. Oke, sampai di sini jawabannya benar. Ayo kita berikan aplaus pada kelompok 3. Selanjutnya, siapa yang ingin mengerjakan soal nomor 3? Ya, silahkan kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Nah, ayo kita cek bersama kembali. Sin A sama dengan CF per AC. AC itu merupakan sisi B, jadi diubah CF jadi bisa sin A sama dengan CF per AC sama dengan CF per sisi B. Maka CF sama dengan B sin A. Ini merupakan persamaan ke-7. Selanjutnya sin B sama dengan CF per BC sama dengan CF per sisi A. Maka CF sama dengan A sin B. Ini merupakan persamaan ke-8. Berdasarkan persamaan 7 dan 8, diperoleh CF sama dengan CF. Maka B sin A sama dengan A sin B. Maka kita dapatkan A sin A sama dengan B sin B. Ini merupakan persamaan ke-9. Dari persamaan 3, 6, dan 9 tadi diperoleh A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Oke, sampai sini sudah benar. Nah, jadi A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C ini merupakan aturan sinus. Inilah bunyi dari aturan sinus. Ya, kita kasih aplaus pada kelompok 1. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan dari yang sudah kita dapatkan tadi? Nah, silahkan kelompok 4. Oke, terima kasih pada kelompok 4. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu adalah BC per sin A sama dengan AC per sin B sama dengan AC per sin C. Itu sama aja dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Mari kita bahas contoh soalnya. Segitiga PQR dengan sisi-sisinya adalah P, Q, dan R. Jika P sama dengan 16 cm, R sama dengan 8 akar 2 cm, dan sudut R sama dengan 30 derajat, tentukan besar sudut P. Diketahui,
P sama dengan 16, R sama dengan 8 akar 2, sudut R sama dengan 30 derajat. Yang ditanya, sudut P sama dengan berapa? Jawabannya, P per sin P sama dengan R per sin R. Maka 16 per sin P sama dengan 8 akar 2 per sin 30. 16 per sin P sama dengan 8 akar 2 per setengah. Lalu 16 kali setengah sama dengan 8 akar 2 sin P. Lalu 8 sama dengan 8 akar 2 sin P. Lalu sin P sama dengan 8 per 8 akar 2. Sin P sama dengan 1 per akar 2. Lalu sin P sama dengan setengah akar 2. Maka P sama dengan 45 derajat. Jadi sudut P adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita masuk latihan. Di lembar KPD kalian ada dua soal. Siapa yang ingin mengerjakan nomor 1? Ya, silahkan kelompok 2. Siapa yang ingin mengerjakan nomor 2? Ya, silahkan kelompok 1. Nah, sekarang ayo kita cek sama-sama apakah yang dibuat oleh teman kalian itu benar atau salah. Untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan aturan sinus, yaitu BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC per sin 60 sama dengan 12 per sin 45. BC sama dengan sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Jadi BC per setengah akar 3 sama dengan sin 45 itu setengah akar 2. Maka jadinya 12 per setengah akar 2. Nah, kita kali silang jadinya setengah akar 2 BC sama dengan 6 akar 3. Jadi BC sama dengan 6 akar 3 dikali 2 per akar 2. Hasilnya yaitu 12 akar 3 per akar 2. Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, makanya kita rasionalkan. Jadinya 12 akar 6 per 2. Ini masih bisa kita sederhanakan, jadi hasilnya yaitu 6. Jadi hasilnya yaitu 6 akar 6 cm. Jadi panjang BC adalah 6 akar 6 cm. Berarti benar ya. Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu segitiga JKL dengan sisi-sisi adalah JKL. Jika J sama dengan 18 cm, K sama dengan 6 akar 3 cm, dan sudut K sama dengan 45 derajat, berapa besar JK? Maka berapa besar sudut J? Kita gunakan aturan sinus lagi. Jadi J per sin J sama dengan K per sin K. Maka 18 per sin J sama dengan 6 akar 3 per sin 30. Nah, kita tahu sin 30 yaitu setengah, makanya jadi 18 per sin J sama dengan 6 akar 3 per setengah. Maka kita dapatkan 9 sama dengan 6 akar 3 sin J. Lalu sin J sama dengan 9 per 6 akar 3 sama dengan 3 per 2 akar 3. Karena bentuk penyebut masih akar, maka harus kita rasionalkan. Maka jadinya 3 akar 3 per 2 akar 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Maka jadinya sin J sama dengan akar 3 per 2. Nah, J berarti J sama dengan arcosinus akar 3 per 2. Nah, sinus yang hasilnya akar 3 per 2 yaitu sudut 45 derajat. Maka J sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut J adalah 45 derajat. Berarti benar ya jawaban dari teman kalian. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang belum mengerti? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bunyi dari aturan sinus yaitu sisi A per sin sudut A sama dengan sisi B per sin sudut B sama dengan sisi C per sin sudut C. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kerjakan latihan di bukunya nomor 1 sampai 5 yang itu tentang aturan sinus.
kerjakan di buku PR kalian ya. Minggu depan dikumpulkan. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari aturan kosinus. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.